adalah bagian dari situ. Kita juga bisa melihat sebenarnya MKD bobrok, tapi kita bisa melihat bahwa yang terbesar adalah Setio Novanto hebat, Papa minta saham, dan Luhut hebat pada sebelah kiri. Oke, bentar, kita tahan dulu di sini karena saya akan melihat dari hashtag yang dipakai. Kalau kita lihat hashtag yang paling banyak adalah Setio Novanto hebat, tapi hashtag lain juga ada Luhut hebat, Setio Novanto hebat, kemudian ada lagi MKD bobrok, lalu ada apa lagi? Papa minta saham. Jadi ini tidak ada satupun yang bernada negatif atas nama Setio Novanto. Kalau kita bicara tentang isu yang paling besar, maka kita bisa melihat perbandingan seperti apa sih sebenarnya gitu tentang kita bisa. Nah, ini adalah situasi yang terjadi. Jadi kita bisa melihat di bulan Desember itu ada 534 tweet yang ditujukan kepada Setio Novanto. Kemudian iya, betul. Dan 237.000. Berarti yang tweet ditujukan kepada Setio Novanto masih paling banyak. Dengan kebanyakan tanda pagar Setio Novanto hebat. Siapa saja yang mengatakan Setio Novanto hebat? Kita bisa lihat siapa saja, bagaimana demografi mereka, umurnya berapa ya gitu. Mari kita bandingkan. Nah, ini kita bicara tentang gender. Jadi ternyata 75% itu yang merespon Setio Novanto itu laki-laki. Jadi kalau kita lihat Setio Novanto, Freeport dan MKD semuanya lebih banyak laki-laki. Dan kemudian kita bisa lihat dari sisi usia. Oke, bentar Mbak, untuk memberikan kejelasan kepada pemirsa, bagaimana cara melihat demografi dari netizen? Jadi sistem kami dengan menggunakan artificial intelligence, kita ada sekitar 20 orang yang mereka memang terus-menerus mengajarkan sistem untuk tahu kalau dia bicara misalnya tentang menstruasi, dia pasti perempuan. Kalau dia bicara tentang susu, misalnya gitu, susu Denko, susu, jadi susu-susu tertentu, maka mungkin dia adalah seorang ibu rumah tangga atau dia berusia seperti sekian. Nah, itu kita ada aturan-aturan yang ketat sehingga dari ribuan atau bahkan ratusan ribu bahkan jutaan itu kita bisa melakukan analisis dan semua dilakukan oleh robot. Setelah robot itu kita ajarin untuk berarti ini tentu mempunyai margin of error. Dari sini berapa besar margin of error dari data-data yang ada? Sampai sekarang kita masih riset, tapi jumlahnya itu ini selalu 20% dari seluruh. Jadi data yang masuk dan kita bisa pilihkan itu sekitar 20%. Jadi ini semacam sampling. Gitu. Sampling. Baik, 20% pun juga tidak menutup dari persentase bahwa laki-laki lebih banyak berkomentar mengenai masalah ini. Karena kan tidak semua orang menyatakan di Twitternya apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Sehingga si robot ini harus kita ajarin supaya pintar, supaya tahu, oh kalau dia bicara tentang bola, terus dia bicara tentang bir, dia bicara rokok, mungkin dia seorang laki-laki dan dia umurnya berapa. Nah, ini yang menarik adalah bicara tentang umur. Tadi kita bicara tentang Papa minta saham dan kemudian Setio Novanto hebat. Dan kita bisa melihat dalam 1 minggu ini Setio Novanto lebih banyak direspon oleh orang berusia 18 sampai 25 tahun. 18 sampai 25 tahun itu lebih banyak merespon Setio Novanto. Ya, kemudian kalau Freeport itu dia lebih banyak direspon oleh orang berusia 25 tahun sampai 35 tahun. 26 sampai 25 tahun itu ada 47%. Kemudian kalau yang 18% itu sekitar 30%. Kemudian kalau MKD itu dia rata-rata. Jadi 33% masing-masing usia dari 18 sampai 25, 26, nah ini sampai di atas 35. Sampai 35. Oke, yang menarik bagaimana kalau kita lihat dari data yang membicarakan Setio Novanto, yang membicarakan terbanyak adalah dari kalangan umur 18 hingga 25 tahun. Apa saja yang mereka suarakan? Baik, nanti kita bisa buka apa saja sih yang kenapa mereka trust gitu, nanti kita buka. Kita bicara dulu dengan, nah ini dia, ada trustnya, kita bisa lihat di trustnya. Trustnya itu jumlahnya ada 29.596. Pasti pengen tahu isinya apa sih ketika mereka bicara tentang emosi. Trust itu berarti dalam artian apa, Mbak? Betul. Nah, ini ada satu hal yang menarik, Mas. Jadi ini adalah tweet-tweet yang bernada trust kepada Setio Novanto. Nah, jadi tadi ada nama misalnya Luna Maya gitu, tapi wajahnya adalah Zuhairi Misrawi. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa melihat sayangnya sangat kecil gambarnya. Ini adalah ini. NTT dan Setio Novanto adalah satu hal yang terbaik. Save DPR. Kemudian kalau gue sih tetap semangat dukung Pak Setio Novanto. Nah, itu adalah bagian dari emosi-emosi dan kita bisa lihat 13 menit lalu, 15 terus ketua DPR paling keren Pak Setio Novanto.
Wow. Ketua DPR. Ini juga. Ini tentunya mencatat nama public figure, betul, tetapi dengan nama akun yang berbeda dan juga foto yang berbeda. Iya. Apa indikasinya ini, Mbak? Kalau misalnya ada orang ataupun juga dengan akun dengan mempunyai hal-hal yang berbeda seperti ini, apakah ini ada serangan dunia maya? Mungkin hanya orang IT yang bisa menjawab. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini banyak sekali nama-nama yang dia menggunakan nama lain, nama tokoh, tapi dia tidak memiliki follower sama sekali. Oke, Mbak, dari kita lihat menjelang, ini pertanyaan terakhir dijawab singkat, dari menjelang putusan sidang, apakah ada lonjakan traffic yang begitu besar dengan tagar Setia Novanto hebat? Ya, sayangnya yang kita melihat seperti ini. 15 menit lalu, 12 menit lalu, 1 menit berarti ada traffic tinggi dan juga inkonsistensi antara nama, mencatat nama orang lain dan juga foto dengan nama. Oke, baik, terima kasih Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, atas informasi Anda. Dan Mas Bur, kita akan lanjutkan dialog. Mas Bur, kalau kita lihat MKD ini sampai saat ini masih begitu, masih deadlock. Kalau kita lihat, karena belum ada sidang etik yang dimulai, kemudian juga masih proses pengaduan. Betul. Dari saling serang, saling pengadu antara anggota MKD. Tapi kalau kita lihat implikasi, misalnya, Junimat Gisa mengatakan bahwa misalnya sampai pun Setia Novanto diberikan sanksi ringan, akumulatif dengan sanksi ringan dari Donald Trump sebelumnya, setidak-tidaknya maka sanksi sedang, yaitu pemberhentian dari Ketua DPR yang akan diberikan Setia Novanto, betul? Nah, tentu secara khusus pakar hukum tata negara yang mungkin bisa mengkajinya ya. Tetapi begini, lepas apapun keputusan dari MKD, apakah salah secara etis atau tidak, ringan, sedang, ataukah berat, tetapi vonis dari publik sudah jatuh kepada Setia Novanto. Jadi terlepas dari MKD menghasilkan keputusan, apakah Setia Novanto dinyatakan bersalah secara etis atau tidak, dan kadar kesalahannya itu seberapa besar, seberapa berat, sebenarnya publik sudah menjatuhkan vonis. Survei dari Kompas misalnya menunjukkan lebih dari 85% masyarakat yang disurvei oleh Kompas menyatakan Setia Novanto bersalah secara etika. Berarti ini adalah vonis dari publik? Vonis dari publik. Dan vonis dari publik buat seorang politisi itu jauh lebih berat ketimbang vonis dari MKD. Apa implikasinya untuk karir politik Setia Novanto ke depannya? Politik itu soal trust, soal kepercayaan. Nah, ini salah satu kritik saya kepada proses demokratisasi di Indonesia, di mana ada gap, ada kesenjangan antara praktik demokrasi dengan nilai demokrasi. Ada democratic civility yang belum bisa kita bangun. Democratic civility itu berdasarkan pada trust publik. Kalau ada pejabat publik sudah kehilangan legitimasi di mata publik, mundur. Itu cara yang terjadi di Australia, ada ketua DPR, dia menggunakan anggaran publik untuk menyewa helikopter ke acara partai, cuma $5.200, sekitar 52 juta, dia kembalikan itu kemudian mengundurkan diri. Itu yang terjadi dalam kasus Jerman, ada Korea Selatan juga, Korea Selatan, Cekoslowakia dan beberapa tempat lainnya, di mana proses tadi itu berlandaskan pada trust. Trust hilang, mundur. Karena legitimasi politik itu dibangun atas dasar kepercayaan publik. Kalau kemudian, misalnya ya, ini kita bicara berandai-andai, MKD memutus Setia Novanto tidak bersalah. Mungkin justifikasi legitimasi formalnya masih dia dapat secara etis. Tetapi apakah kemudian dia bisa selamat dari kejaksaan? Apakah proses politik jika itu berlangsung di pansus dia bisa selamat? Nah, publik sudah menjatuhkan pilihan, menjatuhkan vonis yang menurut saya jauh lebih berat. Ketika itu sudah jatuh, legitimasi sosial itu sudah jatuh pula. Ini yang berat buat politisi dimanapun, kecuali politisi yang masih memakai cara pandang lama, menganggap bahwa publik pihak luar yang tidak bisa diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Apakah masih ada cara bagi seorang Setia Novanto untuk menyelamatkan karir politiknya? Nah, itu cara yang sekarang sedang ditempuh ya, lewat MKD. Kalau misalnya tapi kalau bersikukuh misalnya tidak turun dari ketua DPR, Anda katakan opini publik, trust itu yang akan menjadi hukuman paling berat bagi Setia Novanto. Dan sepertinya memang itu bukan catatan penting buat beliau ya. Buktinya simpel. Kalau misalnya trust publik itu dianggap penting, seharusnya tanpa kita bertele-tele di MKD, Pak Setia Novanto dengan gagah berani menyatakan mundur sebagai ketua DPR. Tapi itu kan masih ideal. Ya, dalam konteks Indonesia itu terlalu indah untuk dikatakan ya. Tapi nyatanya ya kita masih mendapati banyak pejabat publik yang tetap dengan keras kepala maju tanpa menyerah gitu ya.
Tetapi ingat, dalam proses ini kan ada dua jenis ya. Pertama, kalau misalnya dia diputus oleh MKD, dicopot sebagai ketua DPR. Nah, tentu posisinya sebagai anggota DPR tetap. Masalahnya adalah kalau misalnya ada indikasi pelanggaran berat, kemudian ada proses pelibatan ini ya, panel ad hoc gitu ya, dengan melibatkan pihak luar bersama dengan pihak dalam, kemudian memutuskan, hasil keputusannya di bawah sidang paripurna. Jadi memang panjang prosesnya. Tapi sebagai ketua DPR, kalau misalnya ada indikasi pelanggaran, itu bisa dicopot. Tapi belum tentu sebagai anggota DPR. Pertanyaannya adalah, untuk sampai ke sana mungkin atau tidak secara politis sekarang? Mungkin atau tidak? Nah, kalau kita lihat mekanisme pengambilan keputusan di MKD, itu kan jelas, Robert ya. Jelas dalam pengertian yang terbuka, tadi dinyatakan Pak Junimat Girsang, itu kan proses hasil penyampaian sidang atau rapat-rapat konsinyering. Jadi konsinyasinya tertutup, tapi hasilnya nanti akan disampaikan. Apakah ada proses mufakat, bulat, ataukah ada tadi voting. Nah, dua itu sebenarnya dikerjakan di ruang-ruang tertutup, di kamar yang tidak bisa kita akses, apa yang terjadi di dalamnya. Nah, ini tata acaranya kira-kira seperti itu. Nah, tentu saja kita hanya bisa menebak apa yang terjadi di dalam, apakah sudah berlangsung, apakah quorumnya sudah terpenuhi atau tidak. Dan kalau misalnya di atas kertas dia merasa bahwa hitung-hitungan Setia Novanto kalah dalam voting, apakah yang kalah itu mau datang ke dalam ruangan sidang konsinyasi, ataukah dia ngotot? Misalnya karena hitungan di atas kertas masih kalah, lebih baik dibikin tidak quorum. Nah, sambil menunggu lobi-lobi di belakang supaya ada perubahan, kemudian dibawa lagi ke dalam setelah ternyata hasil hitungan atau kalkulasi politiknya sudah menunjukkan menang. Begitu juga sebaliknya. Tapi sederhananya saya melihat tim atau mereka yang selama ini berada di belakang Pak Setia Novanto sudah melakukan segala cara. Berarti ini sudah maksimal? Sudah maksimal. Ada manuver lagi tidak yang tersembunyi kira-kira? Tentu mereka mengantongi banyak ya manuver. Tapi yang paling kelihatan dalam beberapa hal langkah politik pendukung Setia Novanto satu atau dua langkah lebih cepat. Contoh paling sederhana. Ketika ada kasus rekaman sidang Setia Novanto yang tertutup, itu kan langsung langsung dilaporkan. Dilaporkan. Sementara ketika ada 3 anggota MKD yang menghadiri Luhut Panjaitan, tidak segera dilaporkan. Oke, berarti mereka curi start. Mereka lebih cepat dalam mengambil manuver. Oke, Mas Burhan, ditahan di sana, kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami Ade Mulya. Ada informasi terbaru apa dari gedung DPR? Iya, dapat kami informasikan Robert dan juga pemirsa, sidang masih diskors dan masih belum tahu kapan akan dimulai. Ini terkait, kami informasikan kembali, ini terkait tadi ada insiden di mana Akbar Faisal diberhentikan secara mendadak dari MKD, dan ini tentunya merusak semua agenda yang harusnya memang bisa berlangsung hari ini dengan lancar begitu. Dan kita akan berbincang-bincang lagi bersama pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, tadi Mas Toto sempat berbincang-bincang dengan Akbar Faisal begitu, karena Mas Akbar Faisal juga belum bisa berbicara dengan kami begitu. Apa yang kemudian bisa diperbincangkan di dalam? Tadi hanya temen ngobrol ya. Sebetulnya tadi ya dijelaskan sedikit lah, kronologisnya betul-betul mendadak pemberian surat, dan memang pertanyaan besar karena ternyata dikatakan yang ditandatangani oleh pimpinan DPR atau Fahri Hamzah dalam hal ini itu belum sepenuhnya rampung disepakati di MKD. Jadi logikanya kan terlebih dahulu memang ada kesepakatan sesuatu yang sudah disetujui oleh MKD dilempar kepada pimpinan DPR untuk kemudian disahkan. Nah, dari pimpinan MKD atau MKD sendiri ini ternyata menyatakan belum menyetujui. Artinya ada upaya untuk kemudian langsung memberikan lompatan surat ini kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR entah kenapa juga langsung menandatangani hal tersebut. Ada yang menafsirkan kemudian bahwa ini tidak sesuai prosedur dan ini bisa tidak sah dengan sendirinya karena ternyata tidak melalui kesepakatan yang ada di MKD. Atau bisa jadi kedua, tidak baca tata cara beracara di MKD mungkin? Iya, silahkan saja Fahri Hamzah tidak membaca, tapi jangan kemudian membuat keputusan atau menandatangani yang kemudian berimplikasi secara legal. Artinya ketika itu tidak sesuai dengan prosedur dan tata beracara yang ada di MKD, itu kan tidak sah dengan sendirinya walaupun tanda tangannya sendiri adalah sah. Pertanyaan kedua itu tadi, kalau menggunakan logika Fahri Hamzah, kenapa kemudian tidak ada surat yang masuk yang mengadukan 3 anggota Golkar yang diadukan oleh Akbar Faisal? Artinya di sini kita tinggal menggunakan logika, kalau menggunakan pendekatan legal, apa yang ditandatangani oleh Fahri Hamzah mungkin bisa dinyatakan tidak
sah, atau ketika menggunakan pendekatan politik silahkan dinyatakan sah, tetapi dengan catatan 3 orang anggota Golkar yang juga yang dilaporkan oleh Akbar Faisal itu juga dinyatakan tidak sah. Itu baru bisa dianggap sebagai kocok ulang begitu ya Mas Toto berikutnya ya. Kalau misalnya bukan dikocok ulang ya, kedua-duanya dianggap tidak perlu mengikuti sidang MKD. Itu kalau menggunakan logika politik. Oke, Mas Toto, ini dengan kalau misalnya ini memang skenario yang sudah direncanakan, ini bisa dikatakan berhasil ya untuk kemudian membuat sidang ini molor dan tidak sesuai dengan agenda yang direncanakan sebelumnya, dan ini memang ada waktu-waktu tertentu yang bisa dilakukan lobby-lobby begitu Mas Toto ya. Ya, pada akhirnya kita melihat kan ada sesuatu yang aneh juga. Mulai jam 1 kemudian diundur-undur lagi, padahal tinggal pembacaan kesimpulan. Pertanyaan besarnya adalah kalau kita mengikuti prosedur, seharusnya kan tinggal dibacakan saja. Artinya kesimpulan sudah dibuat kemarin malam, tadi pagi, atau bahkan 2 hari sebelum. Tapi yang kita lihat kan upaya mengulur. Artinya pengambilan keputusan betul-betul ini jangan-jangan itu belum semuanya diambil. Dan disitulah ruang politik, ruang kompromi, ruang untuk terjadinya sebuah deal di panggung belakang itu lebih mungkin terjadi ketika proses penguluran waktu ini semakin lama terjadi. Tapi yang terpenting adalah saya pikir MKD harus bersikap konsisten. Hari ini keputusan harus diambil. Tapi menurut Anda dia akan molor sampai berapa lama? Kira-kira menurut Anda sampai malam kah atau bagaimana? Atau mungkin sampai besok atau? Saya pikir tidak lah. Yang kita harapkan adalah hari ini jangan kemudian menjadi hari yang diulur-ulur lagi, karena kita tahu tanggal 18 sudah masuk dalam masa reses. Pengunduran waktu sehari itu berpotensi untuk kemudian diundur sampai kemudian masa reses. Dan yang perlu diingat jangan sampai kemudian masa reses memotong, karena peluang ketika masa reses sedemikian lama untuk terjadi kompromi politik itu jauh lebih besar. Baik, Mas Toto, kita juga ingin memantau bagaimana keadaan di luar DPR, dan pemirsa sudah bergabung bersama kami untuk melaporkan langsung situasi dari luar DPR. Ada Amanda Dasrul di sana. Amanda, silakan laporan Anda. Saat ini situasi di depan gedung DPR RI ini masih sangat ramai dan masih tidak terlalu kondusif ini dikarenakan sejak siang tadi sementara di dalam pihak dari MKD masih berproses untuk menentukan apakah Ketua DPR RI Setia Novanto ini bersalah atau tidak atas kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam proses perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Di luar halaman DPR RI ini sejumlah massa dari beberapa aliansi ini tengah berdemo menyuarakan keluhan-keluhan mereka. Di sini sendiri ada 2 massa yang menyuarakan suara yang berbeda. Yang pertama adalah aliansi dari Bersih-Bersih DPR yang membela pemerintahan Republik Indonesia dengan menuntut agar Ketua DPR RI Setia Novanto segera diturunkan. Sementara di kubu sebelahnya ini ada aliansi Tarik Mandat yang merupakan gabungan dari mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang justru menyuarakan agar Presiden Joko Widodo segera diturunkan dan mendukung Setia Novanto. Saat ini saja ini dari 2 mahasiswa yang menyuarakan suara yang berbeda ini saja mereka saling melemparkan suara-suara atau teriakan-teriakan yang memicu pertengkaran antara keduanya. Tadi juga kami sempat melihat dari 2 aliansi ini sempat terjadi keributan karena memang mereka mengeluarkan statement-statement yang memprovokasi setiap aliansi satu-satunya. Dan juga aliansi Tarik Mandat ini tadi juga menyuarakan bahwa aliansi Tarik Mandat ini merupakan mahasiswa yang tidak memiliki integritas karena mereka menganggap aliansi Tarik Mandat yang merupakan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini merupakan mahasiswa bayaran yang mau membela Setia Novanto yang dianggap maling. Sedangkan dari kubu aliansi Bersih-Bersih DPR ini terus menyuarakan tuntutan agar MKD segera menetapkan bahwa Setia Novanto bersalah atas tuduhan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, dan juga segera menurunkan Setia Novanto dari posisinya sebagai Ketua DPR RI. Dan juga mereka terus menyuarakan dukungannya terhadap pemerintahan Republik Indonesia untuk tetap menegakkan keadilan dan juga tetap mengharapkan agar MKD bisa berlaku adil dan juga tidak berpihak pada partai-partai yang memiliki kepentingan golongan. Ade. Gue kalau nolak lagi gue ditendang gue sama yang pertama. Ya, baik Amanda dan juga pemirsa, kita akan kembali tentunya di breaking news setelah jeda yang satu ini karena kita akan mengulas fenomena di mana di luar gedung DPR ada 2 kubu yang berseberangan, kemudian ada yang kontra dan pro terhadap Setia Novanto, sementara di dalam kemudian proses di hold atau diskors untuk sementara karena ada akrobat-akrobat politik bisa dikatakan seperti itu. Nanti kita akan membahasnya dengan pengamat politik masih dengan Mas Toto Yunarto Wijaya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Baik, terima kasih Ade. Nanti kami akan segera bergabung kembali dengan Anda untuk mengulas lebih jauh bagaimana dinamika yang terjadi di sana. Mas Burhan, statement terakhir, closing. Apa implikasi terbesar jika MKD hari ini tidak benar-benar memenuhi dari aspirasi rakyat? Ya sebenarnya MKD seperti kehilangan ruh, kehilangan taring di mata publik sudah bisa kita cium ya, bisa kita endus beberapa hari terakhir. Mulai dari proses bertele-telenya, persidangan MKD, kemudian MKD yang terkesan mengalami masuk angin, itu sudah lama kita endus. Mungkin sejak awal ketika mereka terlalu garang terhadap Sudirman Said sebagai pengadu, tapi terlalu lembut kepada pihak lain, bahkan sampai sekarang juga tidak berhasil mendatangkan Riza Khalid sebagai aktor yang turut menentukan dalam proses rekaman Papa Minta Saham. Nah, implikasi yang paling besar yang saya khawatirkan itu bukan hanya merosotnya legitimasi sosial MKD dan DPR sebagai institusi penting demokrasi di mata publik, tapi juga menimbulkan apatisme di kalangan warga terhadap proses demokrasi. Kita tahu bahwa DPR, MKD adalah representasi produk demokrasi. Nah, kalau kemudian publik semakin tidak percaya terhadap proses demokratisasi dari lembaga yang notabene produk dari demokrasi, maka orang menjadi tidak percaya terhadap demokrasi. Demokrasi mengalami proses delegitimasi di kalangan pemilih. Ini yang paling membahayakan. Akibat simpelnya bisa kita lihat tingkat partisipasi makin menurun. Yang terus menurun. Orang mulai tidak percaya terhadap partai dan makin apatis terhadap proses politik. Untuk itu, gitu ya, jangan main-main dengan proses pengambilan keputusan di MKD, karena semua orang melihat dengan kepala jernih sekaligus was-was. Oke, baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi. Jadi sistem demokrasi Indonesia dan juga moralitas politik berada di tangan 16 anggota MKD hari ini, putusan yang benar-benar menentukan bagi bangsa. Terima kasih atas informasi Anda, Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dan melanjut bersama rekan saya Elvita Hairani.